Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal yang memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita menuju pintu-pintu kebaikan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita diberikan karunia berupa keikhlasan, ketulusan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima segala amal kebajikan yang telah kita perbuat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang Al-Imanu bil Ghaib. Terakhir kita sudah berbicara beriman kepada Rasul dan para malaikat. Kemudian beliau berpindah, beliau mengatakan qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi annal jannata haqqun wan nar haqqun. Beriman bahwasanya surga dan neraka memang benar keberadaannya. Beriman kepada surga dan neraka bahwasanya keduanya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Wa annahuma makhluqatan, dan keduanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang kita
sebutkan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ketika kita berbicara tentang beriman kepada hari akhir beserta peristiwa-peristiwanya dengan segala kedahsyatan yang terjadi, salah satu bentuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada surga dan neraka, yang mana surga dan neraka adalah darul jaza, negeri yang akan menjadi tempat pembalasan atas segala amalan dan perbuatan hamba. Akhirat adalah hari pembalasan, hari diberikannya ganjaran atas setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Amalan berupa kebaikan dan amalan berupa dosa. Dan semuanya itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang beriman akan menjadi penghuni surga, dan orang-orang kafir akan menjadi penghuni neraka. Maka dunia ini adalah negeri untuk beramal, negeri untuk berbuat, negeri untuk bercocok tanam. Dan di akhirat adalah negeri di mana kita akan mendapatkan segala ganjaran dan balasan atas segala perbuatan kita. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Fal yauma 'amalun wala hisab." Hari ini adalah hari beramal, hari berbuat, hari meletihkan diri dengan ketaatan. Wa ghadan hisabun wala 'amal. Di akhirat nanti adalah hari pembalasan, hari di mana dihisab, diauditnya seluruh perbuatan, dan tidak ada lagi amalan. Yang ada adalah angan-angan untuk bisa kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Tatkala kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ia mengatakan qala rabbirji'un. Oh ya Allah, kembalikanlah aku kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku mampu untuk beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan kesempatannya tatkala aku masih hidup di atas kehidupan dunia. Maka ikhwatal iman, berbicara tentang peristiwa hari akhir, tentang surga dan neraka, akan membuahkan buah-buah yang indah. Di antara buah yang indah beriman kepada hari akhir yang pertama, ya, beriman kepada surga dan neraka serta peristiwa-peristiwa hari akhir menjadi motivasi dan motivator untuk bersegera melakukan kebaikan dan ketaatan. Karena seseorang ketika dia mengingat hari akhir, ketika dia mengingat surga, ketika seorang hamba mengingat neraka, maka di situ dia berharap pahala di sisi Allah. Di situ dia merasakan takut dan khawatir untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap yang muncul dari iman dan rasa takut yang lahir dari keimanan. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah dia. Apa manfaat dari itu? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dengan kalian berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kehidupan akhirat, mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka. Kemudian buah yang lain, apabila seorang mengingat surga dan neraka,
mengingat peristiwa-peristiwa hari akhir, itu akan menjadikan dia takut untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena satu dosa yang ia perbuat tidak diampuni oleh Allah, maka ia layak menjadi penghuni neraka. Dosa itu yang akan menyeret dia ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Masuk surga karena rahmat dan dosa kita diampuni oleh Allah. Orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara buah yang lain beriman kepada surga dan neraka. Orang yang berharap menjadi penghuni surga dan orang yang takut menjadi penghuni neraka akan senantiasa bersungguh-sungguh bermunajat, meminta kepada Allah agar ia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan yang menjadi bukti kesungguhan kita untuk menjadi penghuni surga adalah dengan doa. Di samping kita melelahkan diri dengan kebaikan dan ketaatan, makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah petunjuk, sebuah sunnah. Ketika kita mengatakan sunnah, ya, artinya kita berbicara tentang petunjuk Nabi SAW. Bukan hanya sebatas sunnah menurut para ahli fikih, yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah banyak meminta kepada Allah agar kita dijadikan penghuni surga. Bahkan Nabi menyarankan, mengajarkan sebuah petunjuk, wa idza sa'altumullah, jikalau kalian meminta kepada Allah al-jannah, minta surga kepada Allah, mintalah fas'aluhul firdausul a'la, minta surga firdaus. Ikhwatal iman, jangan pernah kita meninggalkan berdoa, terutama berdoa untuk menjadi penghuni surga, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Karena sejatinya tatkala kita mengatakan ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, kita meminta kepada Allah agar dimudahkan jalan kita menuju surga, agar dimudahkan langkah-langkah kita untuk mengetuk pintu surga Allah Azza wa Jalla. Dan manakala kita mengatakan ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka, kita meminta kemudahan, meminta taufik, meminta hidayah dari Allah, agar Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk menjauhi segala sebab dan pintu yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita mengatakan ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Di saat ini kita harus mengingat, kita sedang meminta sebab-sebab rahmat Allah, agar kita dirahmati sehingga kita layak menjadi penghuni surga. Dan tatkala kita mengatakan ya Allah, lindungilah aku dari api neraka, kita meminta rahmat Allah pula, agar kita dijauhkan dari sebab-sebab menuju neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini beberapa buah beriman kepada surga dan neraka. Wa annahuma makhluqatan, keduanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dan mengimani bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Di antara dalilnya
surat Ali Imran ayat 131 sampai 133. Kata Allah Azza wa Jalla, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari api neraka. Jagalah dirimu dari api neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang kafir. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah pada ayat berikutnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada saat ini. Allah mengatakan uiddat, yang telah disediakan, yang telah diciptakan. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Makanya dalam suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ke dalam surga, dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim dari Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittala'tu fil jannah." Aku melihat ke dalam surga. Aku pernah melihat surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Wattala'tu fin-nar, dan aku melihat ke dalam api neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini menunjukkan keberadaan apa? Surga dan neraka saat ini. Kemudian dalil yang lain. Hadis Abu Hurairah dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW satu ketika duduk bersama para sahabat. Ya. Pada saat itu didengar, Allah perdengarkan para sahabat dengan Nabi SAW ada suara sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian ini suara apakah ini? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? Hada hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Allah perdengarkan kepada para sahabat pada saat itu suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun. Fahuwa yahwi finnar, batu itu terus menggelinding ke dalam dasar neraka. Al-an, dan sekarang, hatta intaha ila qa'riha, barulah ia sampai ke dasarnya. Nah, ini menunjukkan surga itu sudah apa? Apa neraka itu sudah ada. Taib. Dalil yang lain menunjukkan surga sudah ada. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah melihat surga secara nyata, bukan bayang-bayangnya. Apa kata Nabi? Inni ra'aitul jannah, aku melihat surga
Sungguh aku telah melihat surga. Fatanawaltu minha unqudan. Aku berusaha untuk mengambil setandan buah-buahan darinya. Lau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Sekiranya aku mendapatkan setandan buah itu, lalu kalian memakannya, niscaya kalian tidak akan lagi membutuhkan dunia dan isinya. Lihat kata Nabi SAW, satu tandan buah kalian makan, kata Nabi SAW, kalian tidak akan lagi membutuhkan makanan dunia. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ya, wa qad istadalla katsirun min a'immatis sunnah. Mayoritas para ulama ahli sunnah berdalil bihadhil ayah, dengan ayat ini, surat Ali Imran ayat 131 tadi. Annan nara mawjudatun al-an, surga itu sudah ada saat ini. Neraka itu sudah ada saat ini. Ya, jadi ini poin pertama yang perlu kita imani. Surga sudah ada dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan keduanya merupakan makhluk yang diciptakan oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Al-jannatu fis sama'is sabi'ati wa saqfuha al-'arsh wan naru tahta al-ardis sabi'ati sufla wa huma makhluqatan. Surga berada di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Yang menjadi atapnya adalah arasy Allah. Dan neraka berada di bawah lapis bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Baik. Berarti Al-Imam Al-Barbahari, poin yang kedua ini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah ini berbicara berikutnya tentang letak dan posisi surga dan neraka. Kita mulai dengan posisi apa? Surga terlebih dahulu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Allah dalam surat An-Najm ayat ke-13 sampai 15. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, melihat Jibril dalam wujud rupanya yang asli di Sidratil Muntaha. Saya pernah membahas kajian tentang Sidratul Muntaha, kajian yang panjang lebar. Ya. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang berada di atas langit yang ketujuh, yang menyerupai pohon bidara. Ya. Pohon sangat besar, disebutkan dalam hadis yang sahih, penunggang kuda butuh untuk melintasi bayang-bayangannya itu selama 100 tahun dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dia memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti kendi yang sangat besar. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, Sidratul Muntaha ini dikelilingi oleh apa? Kupu-kupu dari emas. Ya. Baik, ini beberapa sifat tentang Sidratul Muntaha. Kita lanjutkan ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha pada wujud rupanya yang asli. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga
yang menjadi tempat tinggal. Berarti Sidratil Muntaha ini berdekatan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalilnya langit ketujuh, ya. Kemudian atapnya adalah apa? Arsy Allah tabaraka wa taala. Kita baca dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Jikalau kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga terbaik dan surga yang paling tinggi derajatnya. Fauqahu arsyur rahman. Di atasnya ada arsy Allah Azza wa Jalla. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Darinya lah mengalir, ya, seluruh sungai-sungai yang ada di dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fauqahu, di atasnya adalah apa? Di atasnya adalah arsy Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian dalil yang lain. Yang berkaitan dengan letak neraka. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat ke-5 dan sampai ke-6. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan amal salih, bagi mereka pahala yang tidak terputus sama sekali. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama salaf mentafsirkan kata asfala safilin. Kami akan kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Kata Imamul Mujahid, salah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, ilan nar, tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya adalah neraka. Demikian juga tafsir Hasan al-Basri. Kemudian juga Ibnu Zaid, "Tsumma radadnahu asfala safilin qala ilan nar." Kemana? Ke dalam api neraka. Taib. Jadi tafsiran dari asfala safilin, apa tafsirannya di sini ikhwatal iman? Apa tafsirannya? Ke dalam neraka. Asfala safilin, tempat yang paling rendah. Taib. Kemudian kita baca dalilnya. Hadis riwayat al-Imamul Hakim dari Abdullah bin Salam. Hadis ini disahihkan oleh al-Imamul Hakim dan al-Imamul Zahabi. Innal jannata fis sama'. Sesungguhnya surga itu di atas langit. Wa inna an-nara fil ard, dan neraka itu berada di bumi. Kemudian juga dari sahabat Abdullah bin Abbas disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, al-jannatu fis sama'is sabi'ah, surga itu di atas langit yang ketujuh. Wa jahannamu fil ardis sabi'ah, sedangkan neraka Jahannam berada di dasar bumi yang paling bawah, yang ketujuh. Ini nukilan-nukilan tentang letak apa? Surga dan neraka. Baik, kita baca dalil berikutnya. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
Kalla, sekali-kali jangan melakukan kecurangan. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam neraka Sijjin. Tersimpan di dalam Sijjin. Mari kita lihat tafsiran para ulama salaf, di antaranya Imam Qatadah Ibn Di'amah Sadusi qala fi asfalil ardi sabi'ah, tersimpan di bumi ketujuh yang paling bawah dan paling rendah. Tersimpan di mana? Di bumi yang ketujuh paling bawah dan paling rendah. Kemudian juga dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW bercerita mengabarkan tentang perbedaan cara dicabutnya nyawa orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini dikatakan dalam potongan hadisnya, ya, ketika dibawa ruhnya ke langit sampai ke langit dunia, fayustaftah lahu, malaikat yang membawa ruhnya meminta untuk dibukakan pintu langit, kemudian tidak mau dibukakan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ruhnya akan dibawa oleh malaikat, dibukakan untuk pintu. Orang beriman dibukakan. Siapa yang punya ruh ini? Aromanya sangat harum. Tapi ruhnya orang kafir ditolak. Ya, tidak akan dibukakan baginya pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian apa kata Allah berfirman? Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla. Nah, ini tafsiran ayat itu. Catatlah catatan amalan hamba tersebut di dalam Sijjin yang ada di lapisan bumi yang paling rendah. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya neraka itu letaknya di mana? Ya, lapisan bumi yang paling rendah. Baik. Kita lanjut ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Qad 'alima Allah Ta'ala 'adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha wa 'adada ahli an-nari wa man yadkhuluha. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui jumlah penghuni surga dan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Dan Allah mengetahui jumlah yang akan menjadi penghuni neraka dan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Nah, di sini kita akan ya menyebutkan tentang hadis tentang penghuni surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berharap setengah umatnya menjadi penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni arju an takunu rubu'a ahlil jannah. Aku berharap kalian itu menjadi seperempat penghuni surga. Fakabbarna, kami takbir, Allahu Akbar. Para sahabat bertakbir, bahagia mendengar itu. Faqala arju an takunu sulusa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Fakabbarna, kami kembali bertakbir, Allahu Akbar. Faqala arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah separuh penghuni surga. Fakabbarna, kami kembali bertakbir. Subhanallah.
harapan Nabi SAW menunjukkan Nabi adalah manusia yang paling kasih sayang. Bahkan Nabi berharap semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang mereka tidak mau masuk ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang turut, yang manut, yang patuh kepada petunjukku, kepada sunnahku, maka mereka yang masuk surga. Sedangkan yang tidak mau patuh dan tidak mau manut, tunduk patuh, maka mereka yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya, beliau lebih memilih syafaat daripada memilih menjadi setengah penghuni surga. Lihat para jamaah. Kenapa? Dengan syafaat itu Nabi berharap ya penghuni surga dari umatnya lebih banyak lagi. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara setengah umatku menjadi penghuni surga ataukah aku memilih syafaat. Subhanallah. Samsul apa pilihan Nabi? Syafaat. Dait separuh umat Nabi Muhammad menjadi penghuni surga. Nabi nggak kenal siapa antum, siapa saya di sini, khotalim. Tapi Nabi itu berharap kita ini menjadi penghuni surga. Nabi pilih syafaat. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku pun memilih apa? Syafaat. Karena apa? Nabi berharap dengan syafaat itu banyak yang akan menjadi penghuni surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Namun penghuni surga dari umat ini hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ya, karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sekian-sekian jumlah umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, enggak ada. Cuman yang datang keterangannya, ya, yang masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa azab itu siapa? 70 alfan. 70 ribu. Setiap 1.000 ma'akulli alfin 70 alfan. Setiap 1.000 itu ada 70.000. Berapa berarti? Berapa? Mana ahli matematika? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab berapa? 70.000. Setiap 1.000 ada 70.000. Ayo. Nabi sedikit kasih kita teka-teki ini kota 5. Ya. Untuk jumlah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Berapa? 70.000. Jelas? Berarti setiap 1.000 itu ada 70.000. Berapa? 4.900.000. Itu dia. Berapa? 4.900.000. Sehingga setiap 1.000 ada 70.000. Berarti sekitar 4.900.000. Kira-kira itu jumlahnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Afwan, hadis yang hasan diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, ahlul jannati 20 wa 100 saffin. Penghuni surga itu 120 barisan. 120 saf. Samanuna minha hadhil ummah. 80 saf itu dari umat ini. Wa arba'unu min sairil umam. 40 saf yang lain dari umat yang lain. Subhanallah. Lihat para jamaah. Bukan separuh lagi berarti. Lebih. Berapa saf penghuni surga?
120 saf kata Nabi SAW. 80 dari umat ini kata Nabi SAW, kemudian 40 saf dari umat yang lainnya. Nah, jelas para jamaah? Baik. Jadi sudah dikumandangkan azan ini? Tinggal 2 menit lagi. Nah, ini dia dalil yang berbicara tentang ya berapa orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan kita beriman, kebanyakan menjadi penghuni surga siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Taib. Tapi pertanyaan, faidah ilmu ini pernah saya sampaikan. Mana yang lebih banyak penghuni surga, laki-laki atau wanita? Para jemaah. Mana yang lebih banyak jadi penghuni surga, laki-laki atau wanita? Nah, coba dulu. Laki-laki katanya. Taib. Yang lain ada pendapat yang lain? Wanita. Alasannya? Taib. Setiap satu orang itu 2 bidadari. Nah, itu sehingga sebagian para ulama beralasan penghuni surga yang paling banyak itu adalah para wanita. Kenapa? Walikulli minhum zaujatan. Setiap jadi penghuni surga itu memiliki 2 pasangan dari bidadari. Tambah istrinya di dunia ini 4 orang. Jadi 6 punyanya dia. Nah, antum bayangkan itu. Itu di antara dalilnya. Baik. Ala kulli hal ada khilaf di kalangan para ulama kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah dikumandangkan azan. Masih ada potongan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Ya. Nanti tentang wala tafnayani abadan. Ya, kekalnya surga dan neraka, dan kita akan sebutkan beberapa faidah penting lainnya tentang surga dan neraka pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaha. Amma ba'd, silakan ada bertanya pada jemaah. Assalamualaikum. Hembusan nafasnya aja. Bagaimana kita merasakan bahwa kita tidak ada rasanya betul. Sekarang Baik. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Tentang dahsyatnya ya api neraka. Bahkan 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Kata Nabi SAW, inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya udara yang panas itu merupakan hembusan uap dari neraka jahanam. Kan orang membahasakannya dengan bahasa apa sekarang, ada El Nino dan yang lainnya ya. Itu dari sisi ya ilmu dunianya, tapi dari sisi ilmu hadisnya ya, cuaca yang sangat panas itu adalah hembusan uap ya panas dari neraka jahanam. Inna shiddatal harri, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sungguhnya cuaca yang sangat panas, min fayhi jahannam, hembusan uap dari neraka jahanam. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, bahkan hembusan dingin pun di dalam neraka itu ada cuaca yang sangat dingin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, ja'alallahu li jahannama nafasain. Allah menjadikan bagi neraka jahanam itu ada dua nafas. Nafasan fis saif wa dzalika aharru ma tajidun. Hembusan nafas ketika musim panas, dan itulah cuaca panas yang paling kalian rasakan. Wa nafasan fis syita, dan hembusan nafas di musim dingin. Wa dzalika syiddatul bard min zamhariri jahannam. Itulah dia cuaca yang sangat dingin yang berhembus dari zamharir yang ada di dalam neraka jahanam. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Allah Azza wa Jalla ya, letakkan neraka ini sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya di dasar bumi yang paling bawah. Namun subhanallah, hanya kita merasakannya kapan? Tatkala musim panas saja. Pada kondisi yang sangat panas, di situ kita beriman itu adalah hembusan uap dari neraka jahanam. Dan maha kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak jadikan bumi ini panas. Ya. Coba kita bayangkan, sekiranya bumi ini panas, bagaimana sekiranya yang akan terjadi? Ya. Yang kemarin panas ini aja banyak yang ngeluh kok. Ya. Apalagi kalau diberikan yang lebih dahsyat lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tanda-tanda ya cuaca, tanda-tanda yang disebut orang-orang tanda-tanda alam, tapi kita mengatakan bukan tanda alam, tapi apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada alam semesta ini hendaklah menjadi pelajaran bagi umat manusia. Mengambil pelajaran. Ya. Bahwasanya ketika terjadi musim dingin yang dahsyat, itu dari hembusan neraka jahanam. Itu yang kita imani. Ketika terjadi suasana panas yang ekstrim, maka kita beriman itu juga dari hembusan neraka jahanam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Allah taala ala wa alam. Hah?
Maksudnya? Wallahu a'lam. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, jarak satu langit menuju langit berikutnya itu berapa? 500 tahun. Ya, kita bayangkan. Buku tebalnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tebalnya kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang banyak kita imani, apakah untuk sholat atau takar? Baik. Pertanyaan ya, apakah bumi ini bulat atau datar? Ini perdebatan yang sering terjadi. Baik. Saya akan bacakan hanya penjelasan para ulama ya, berdasarkan penjelasan para ulama. Saya ini nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى من أعيان المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال القرى. Telah berkata Imam Abu Husain Ibnu Munadi rahimahullah, ulama terkenal dalam pengetahuannya terhadap asar-asar dan kitab-kitab besar pada cabang-cabang ilmu agama, termasuk ya dalam tingkatan kedua para ulama dari pengikut Imam Ahmad. Nah, ini menurut ulama mazhab Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan, la khilafa bainal ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kata ulama ini, bahwa langit itu seperti bola. Bentar, saya lanjutkan dulu. Wa kadzalika ajma'u ala anna al-ardha bi jami'i harakatiha min al-barri wal bahri mithl al-qura. Demikian pula, mereka sepakat bumi itu dengan segala gerakannya, daratnya dan lautannya itu seperti bola. Bulat. Qala wa yadullu alaih, dan yang menunjukkan bukti atas ucapan ini, anna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba la yujadu tulu'uha wa ghurubiha ala jami'i man fi nawahil ardi fi waqtin wahid bal ala al-masyriq qabla al-maghrib. Dalilnya matahari ya dan bulan, bintang-bintang tidak terbit dan tidak tenggelam pada semua penjuru bumi dalam satu waktu, akan tetapi terbit di timur terlebih dahulu sebelum ia terbenam di barat. Logik apa tidak para jemaah? Ya, sangat logis, ya kan? Baik. Kemudian saya baca ucapan Ibnu Hazm. Anna ahada min a'immatil muslimin al-mustahiqin li ismi al-imamah bil ilmi radhiyallahu anhu lam yunkiru taqwir al-ard ولم يحفظ أحد منهم في دفعه كلمة بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. Kata Ibnu Hazm, ini ulama dari negeri Andalus, Spanyol, para ulama kaum muslimin yang berhak mendapat gelar imam, tidak mengingkari bahwa bumi itu bulat, dan tidak pernah diketahui dari mereka yang membantah pendapat ini, bahkan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bumi itu adalah bulat. Jelas para jamaah. Tapi memang ada ulama disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya mengingkari bahwasanya bumi itu datar. Ya, mana dia dalil mereka yang mengatakan bumi itu datar? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi itu bagaimana ia hamparkan. Ya. Sutihat, dihamparkan. Ini menunjukkan, kata mereka, bumi itu apa? Datar. Bahkan pendapat yang mengatakan datar ini juga pendapat Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan surat Al-Hijr ayat ke-19. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan tumbuhan ya sesuai dengan menurut ukurannya masing-masing.
Kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa yaruddu ala man za'ama annaha kal qurah. Ayat ini membantah orang yang mengatakan bumi itu bulat. Taib.